Yang keempat adalah kita mengevaluasi cost and benefit dari kebohongan klien. Nah, kalau tadi kan kita biarkan dia berbohong untuk pertama kalinya, ya, bukan membiarkan sesuatu terjadi, ketidakjujuran terjadi, tapi kita menahan diri dari mengkonfrontir saat itu, karena mungkin kalau kita konfrontir saat itu mental dia nggak mau balik lagi, atau dia merasa malu, marah, atau tapi sepanjang ketidakjujurannya itu tidak membahayakan, ya. Nah, yang keempat ini kita evaluasi cost and benefitnya. Kalau misalkan betul-betul uh, mm, membiarkan dia tidak jujur ini tidak berdampak apa-apa, tidak berdampak buruk bagi kehidupan, bagi orang lain, bagi dirinya, ya, itu mungkin bisa di keep dulu, ya, lain waktu aja konfrontirnya. Tetapi kalau sudah melibatkan nyawa, nah ini nggak bisa, ya. Misalkan kalau Anda tahu si klien yang hamil ini menyalahgunakan narkoba, mengkonsumsi kokain, maka kita tahu ada janin bayi yang sedang terancam nih. Maka kita harus bongkar itu, ya. Si ibu ini nggak boleh terus-terusan berkata tidak jujur, menyembunyikan keadaan bahwa dia kecanduan kokain gitu. Nah, itu tentang involuntary client, ya. Berikutnya adalah terminating the interview. Ya, ini kita udah di akhir dari interview tadi. Yang banyak itu bahasan tentang tantangan ketika interview, ya, menemukan klien yang involuntary, dan sebelum-sebelumnya itu, ya, bahasannya. Nah, yang ini adalah terakhir, bagaimana sih mengakhiri suatu interview. Akhir interview itu minimal kita pertama kita lakukan, kita sebut, mungkin sebelum berakhir betul-betul kita udah kasih aba-aba, kita ingatkan di jeda waktu yang pas, jangan di tengah dia lagi cerita, ya, pas jeda kita ingatkan bahwa waktu kita 15 menit lagi ke depan, sehingga dia bisa siap-siap, ya. Yang kedua adalah lakukan sharing ending feelings. Tanyakan bagaimana perasaan Anda setelah 30 menit kita bersama, atau setelah 2 jam kita ngobrol, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan klien, ya, minta klien untuk menyimpulkan apa yang mereka pikir, yang mereka telah dapatkan, atau mereka pelajari, atau mereka telah penuhi dari pertemuan dengan Paxos, ya. Jadi kalau kemarin kita ada bahasan tentang summarize, Paxos menyimpulkan poin-poin dari interview, tapi kalau ini maksudnya adalah sebelum kita mengakhiri interview, dari tadi kita udah ingatkan berapa menit lagi tersisa, kemudian kita tanyakan perasaannya, kemudian kita minta dia menyimpulkan hal-hal baik yang dia pelajari, atau hal-hal yang telah dia dapatkan dari proses interview. Yang keempat adalah suggestion-nya, the final suggestion for terminating interviews involves, ya, encouraging clients, mendorong klien untuk membagi perasaan mereka, ya, tentang proses interview ini, ya. Gimana sih perasaannya tentang proses interview, ya. Ini bedanya apa sama yang kedua tadi, sharing ending feelings, ya. Sorry, yang kedua itu tadi sharing ending feelings ini bukan kliennya, sorry, ya, Paxosnya bisa bilang bahwa Anda senang, ya,
saya senang bisa punya kesempatan bertemu dengan Anda, membantu bla 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 gitu. Jadi perasaan Paxos. Nah, kalau yang terakhir ini kita minta Paxosnya, kita minta kliennya yang membagi perasaannya. Bagaimana perasaan Anda saat ini ya? Bisa juga kita pancing lah gitu ya. Anda kelihatan seperti ini, katakan, coba ceritakan perasaan Anda gitu setelah ya 2 jam bersama ya, ceritakan tentang perasaan ya. Jadi enggak ujuk-ujuk enggak mengakhiri interview itu tidak mendadak, udah sampai sini ya, kita nanti ketemu lagi minggu depan, enggak seperti itu ya. Jadi ada step-stepnya, ada 4 step di sini ya sarannya. Harap bisa diikuti ya, mudah-mudahan.